Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji serta syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya masih diberikan kesempatan untuk menjelaskan media pembelajaran dan TIK pendidikan matematika menggunakan aplikasi PowerPoint pada materi matriks. Sholawat beriring salam tak lupa saya hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Putri Wahyuni sebagai dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan TIK pendidikan matematika. Saya, Septiari Susan, kelas 5B, mahasiswi pendidikan matematika Universitas Islam Riau, akan menjelaskan materi matriks menggunakan aplikasi PowerPoint. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materinya ada yang A, pengertian, notasi, dan ordo matriks. Langsung saja yang pertama kita masuk pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Contohnya seperti di bawah ini. Matriks yang ini menggunakan kurung biasa, sedangkan matriks yang ini menggunakan kurung siku. Selanjutnya ada notasi dan ordo matriks. Matriks dapat dinyatakan dengan huruf besar dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika A adalah sebuah matriks, A, I, J menyatakan elemen yang terdapat pada baris ke I dan kolom ke J. Dari A dengan I sama dengan 1, 2, sampai M, dan J 1, 2, 3, sampai N. Matriks A dapat dinotasikan dengan A sama dengan A, I, J. Jika suatu matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Matriks A berordo M dikali N ditulis dengan A, M dikali N. Bentuk umum matriks A berordo M dikali N dapat dituliskan sebagai berikut. Ini matriks A. Baris pertamanya ada A11, A12 hingga A1N. Baris keduanya A21, A22 hingga A2N. Baris ketiganya bla 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 bla, dan baris ke M, A, M1, A, M2, A, Mn. Sedangkan kolom yang pertamanya A11, A21, A, M1. Kolom yang keduanya A12, A22, A, M2. Dan kolom ke N-nya A1N, A2N, AMN. Selanjutnya, macam-macam matriks. Yang pertama, matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Di sini, matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom terbagi menjadi 4. Langsung saja kita masuk yang pertama, matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Ordo matriks yang terdiri atas satu baris dan N kolom adalah 1 dikali N. Contohnya, matriks B sama dengan 3, 1, 7, 0 adalah matriks baris berordo 1 dikali 4. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu kolom.
Ordo matriks yang terdiri atas M baris dan 1 kolom adalah M dikali 1. Contohnya, matriks C 4, 3, 8 adalah matriks kolom berordo 3 dikali 1. Yang ketiga, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang yaitu matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks seperti ini dapat ditulis sebagai matriks berordo M dikali N. Contoh, matriks B sama dengan baris pertama ada 1, 2, 3 dan baris keduanya 2, 1, 1. Sedangkan kolom pertama ada 1, 2, kolom kedua 2, 1, kolom ketiga 3, 1 adalah matriks berordo 2 dikali 3. Yang keempat, matriks persegi. Matriks persegi yaitu matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama. Matriks persegi berordo N dikali N sering disebut matriks persegi berordo N. Contoh, matriks E 2, min 2, 1, minus 15, 1, 0, 3, 0, 4. Matriks E ini adalah matriks persegi berordo 3. Selanjutnya yaitu matriks berdasarkan pola elemen-elemen, yang mana matriks berdasarkan pola elemen-elemen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 ini yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya, matriks 0 berordo 3 dikali 3. Dapat kita lihat di sini semua elemennya bernilai 0. Yang kedua, matriks diagonal, yaitu suatu matriks persegi dengan pola semua elemennya 0, kecuali elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya bernilai 0. Contoh matriks D-nya yaitu matriks diagonal 2, 7, 5. Dan yang ini 3, 0, 0. Itu merupakan matriks diagonal. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas yaitu suatu matriks persegi panjang dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen-elemen yang lain sama dengan 0. Contohnya, matriks identitas ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 1, 1, 1 ini merupakan matriks identitas. I sama dengan 1, 0, 0, 1. 1, 1, matriks identitas. Selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga yaitu matriks persegi berordo N dikali N dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga terdiri atas matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah atau L yaitu suatu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama adalah 0. Contoh, matriks L yaitu yang dikatakan matriks segitiga bawah itu yaitu ini 1, 3, 4, 2, 5, 6. Dan yang ini yang matriks yang berordo 4 dikali 4, matriks diagonal bawahnya yaitu 2, 1, 4, 5, 3, min 3, 7, 8, 2, min 6, dan 9. Selanjutnya yaitu transpos suatu matriks. Transpos matriks adalah perubahan posisi elemen matriks.
Transpos dari matriks A adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Transpos A dinyatakan dengan A aksen atau A transpos. Contoh, jika matriks A sama dengan 2, 3, 4, 0, min 5, 2, 1, 0, 0, 3, 2, 1, maka A transposnya yaitu kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, kolom ketiga menjadi baris ketiga, dan kolom keempat menjadi baris keempat. Transpos suatu matriks, misalnya A transpos dapat berbentuk sama dengan matriks asalnya atau matriks A. Syaratnya A berupa matriks persegi dan pada matriks A berlaku AIJ sama dengan AIJ. Contohnya, matriks A 1, 0, 3, 0, 2, 4, 3, 4, minus 1. Maka A transposnya 1, 0, 3, 0, 2, 4, 3, 4, minus 1. Selanjutnya, kesamaan dua matriks. Matriks A, AIJ, dikatakan sama dengan matriks B, BIJ, jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang B, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Matriks A sama dengan matriks B dilambangkan dengan A sama dengan B. Contoh, diketahui matriks A-nya 2, 0, 9, min 1, 3, 5, dan matriks B-nya 4/2, 0, 3 pangkat 2, minus 1, 9/3, dan akar 25. Semua elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B bernilai sama, sehingga matriks A sama dengan matriks B. Selanjutnya yaitu operasi hitung matriks. Dalam operasi hitung matriks ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian skalar matriks, yang keempat perkalian matriks, dan yang kelima pemangkatan matriks. Langsung saja kita masuk yang pertama, penjumlahan matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan apabila ordo kedua matriks sama. Misalnya, matriks berordo 2 dikali 2 dapat dijumlahkan dengan matriks berordo 2 dikali 2. Matriks berordo 4 dikali 3 dapat dijumlahkan dengan matriks berordo 4 dikali 3. Contoh, diketahui matriks A-nya 2, min 1, 2, 1, 0, 4, 3, 0, 5, dan matriks B-nya 1, 3, min 1, 0, 2, 0, 1, 5, 0. Lalu kita jumlahkan matriks A ditambah matriks B. Dengan cara yang 2 ditambah 1, selanjutnya min 1 ditambah 3, 2 ditambah minus 1. Begitu juga dengan yang baris kedua dan baris ketiganya. Lanjut,
kita dapatkan hasilnya dari penjumlahan matriks A ditambah matriks B, yaitu 3, 2, 1, 1, 2, 4, 4, 5, 5. Sifat-sifat penjumlahan matriks ini, yang pertama sifat komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua sifat asosiatif, A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang ketiga, terdapat unsur identitas penjumlahan matriks. Yang keempat, untuk setiap matriks A terdapat lawan matriks A. Dan yang terakhir, transpos jumlah dua matriks sama dengan jumlah transpos kedua matriks. A ditambah B transpos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Yang kedua yaitu pengurangan matriks. Dua matriks dapat dikurangkan apabila ordo kedua matriks sama. Dua matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dikurangkan. Contoh, diketahui matriks A-nya min 2, min 1, 2, 1, 0, 4. Matriks B-nya 1, 3, min 1, 0, 2, 5. Dan matriks min B-nya min 1, min 3, 1, 0, min 2, min 5. Langsung saja kita kurangkan matriks A dikurang matriks B. Caranya sama dengan penjumlahan tadi. Min 2 dikurang 1, min 1 dikurang 3, 2 dikurang min 1. Begitulah dengan yang di bawah ini juga. Kita dapatkan hasilnya min 3, min 4, 3, 1, min 2, min 1. Selanjutnya matriks A ditambah matriks minus B. Caranya sama seperti yang tadi. Langsung saja kita jumlahkan. Min 2 ditambah min 1, min 1 ditambah min 3, 2 ditambah 1. Di bawahnya juga seperti demikian. Kita dapatkan hasilnya yaitu min 3, min 4, 3, 1, min 2, min 1. Selanjutnya matriks B dikurang matriks A. Langsung saja kita masukkan matriks B-nya, lalu dikurangkan dengan matriks A dengan cara yang sama. Lalu kita dapatkan hasilnya yaitu 3, 4, min 3, min 1, 2, 1. Dari hasil tersebut tampak bahwa matriks A dikurang matriks B ini tidak sama dengan matriks B dikurang A. Yang mana kita lihat di sini hasil dari pengurangan matriks A dikurang matriks B yaitu min 3, min 4, 3, 1, min 2, min 1. Sedangkan hasil pengurangan dari matriks B dikurang matriks A ini 3, 4, min 3, min 1, 2, 1. Jadi pada pengurangan matriks tidak berlaku sifat komutatif. A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Selanjutnya yaitu transpos suatu matriks. Transpos matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Transpos dari matriks A adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Transpos A dinyatakan dengan A aksen atau A transpos. Contoh, jika matriks A sama dengan 2, 3, 4, 0, min 5, 2, 1, 0, 0, 3, 2, 1, maka A transposnya yaitu kolom pertama menjadi baris pertama,
kolom kedua menjadi baris kedua, kolom ketiga menjadi baris ketiga, dan kolom keempat menjadi baris keempat. Transpos suatu matriks, misalnya A transpos dapat berbentuk sama dengan matriks asalnya atau matriks A. Syaratnya A berupa matriks persegi dan pada matriks A berlaku AIJ sama dengan AIJ. Contohnya matriks A 1 0 3 0 2 4 3 4 1, maka A transposnya 1 0 3 0 2 4 3 4 1. Yang keempat yaitu perkalian matriks. Jika A adalah matriks berordo M dikali R dan B adalah matriks berordo R dikali N, hasil kali AB adalah matriks C berordo M dikali N. A M dikali R sama dengan B R dikali N C M dikali N. Contoh, diketahui matriks A-nya 0, 2, min 1, 1 dan B-nya 1, min 1, 3, 4. Langsung saja kita kalikan 0 dikali 1 ditambah 2 dikali 3 ini. Selanjutnya 0 dikali minus 1 ditambah 2 dikali 4. Selanjutnya minus 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 3. Begitulah seterusnya. Kita dapatkan hasil A dikali B 6, 8, 2, 5. Selanjutnya matriks B dikali matriks A. Caranya sama seperti yang matriks A dikali B. Kita dapatkan hasilnya 1, 1, min 4, 10. Misalkan semua hasil kali dan jumlah terdefinisi untuk matriks A, B, dan C, serta untuk K bilangan anggota bilangan real. Dengan demikian, pada operasi matriks berlaku sifat-sifat berikut. Yang A, tidak berlaku sifat komutatif. A dikali B tidak sama dengan B dikali A seperti contoh tadi. Yang B, sifat asosiatif. A, B kali C sama dengan AB kali C. Sifat distributif kiri. A, B tambah C sama dengan AB ditambah AC. A, B kurang C sama dengan AB dikurang AC. Sifat distributif kanan. B ditambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C dikali A. B dikurang C dikali A sama dengan B dikali A dikurang C kali A. Yang E, sifat asosiatif. K A dikali B sama dengan KA dikali B sama dengan A K dikali B. Yang F, pada matriks persegi terdapat suatu matriks identitas atau I. Matriks persegi dengan semua elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen yang lain 0. Sedemikian hingga berlaku IA sama dengan A, I sama dengan A. Jika A dikali B sama dengan 0, belum tentu A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. H, jika A dikali B sama dengan A dikali C, belum tentu B sama dengan C. Yang I, jika A transpos dan B transpos berturut-turut adalah transpos dari matriks A dan matriks B, berlaku AB transpos sama dengan B transpos A transpos.